Sebelum video ini dimulai, ya kalian bisa mulai follow TikTok gue di Adam Haris J. Ya, kenapa gue main TikTok? Karena supaya bisa langsung, misalnya ada pertanyaan, gue bisa langsung jawab. Karena di TikTok ternyata ada fitur tanya jawab, gitu. Nah, jadi bisa langsung gue respon. Lo bisa tanya gue tentang apapun. Karena kadang-kadang kalau di komentar kan lama gitu kan, gue mesti ketik dan gue mesti baca satu-satu. Kalau TikTok gue bisa lihat pertanyaannya, gue tinggal buat video asal-asalan. Cuma jangan kaget kalau lihat video gue ambil nge-vape, ambil ngopi, ya nggak? Pokoknya semau gue jawab di waktu yang gue nyaman. Oke, jadi jangan lupa langsung aja ke TikTok. Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa. Gue pengen bawain satu topik. Kalau bicara batu yang paling banyak di request, ini mungkin nomor satu urutannya, Pak. Bang, bikin video red marjan dong, Bang. Batu marjan, Bang. Batu koral, Bang. Red marjan. Sering banget gue terima. Dari kemarin-kemarin gue agak sedikit menahan-nahan untuk buat konten ini. Kenapa? Karena menurut gue ini salah satu konten yang cukup amat sulit. Karena untuk menjelaskan tentang red coral ini, gue bukan hanya harus belajar gemologi tentang koral, tapi gue harus belajar tentang biologi dan tumbuhan-tumbuhan kelautan yang semua jadi satu kesatuan. Makanya gue bukan tunda sih, tapi gue riset, gue pelajari dulu. Gue nggak mau ada penjelasan yang salah keluar dari mulut gue. Oke, jadi stay tune, jangan kemana-mana. Gue akan langsung masuk ke penjelasan tentang batu red coral. Tapi ya, kalau masih ada yang komentar, ngemeng doang kagak ada batunya, gue ajak lu nyelam ke laut lu. Ya, ini gue kagak punya batu koral, tapi gue mau jelasin tentang koral. Lu mau denger boleh, nggak mau lu tutup, lu close, lu nggak usah nonton. Oke? Ya, stay tune. Bicara soal batu red coral atau banyak dikenal dengan precious coral ya, kita pelajari sedikit aja sejarah tentang batu red coral ini. Kapan red coral mulai populer atau dapat nama gitu kan? Sebenarnya kalau bicara red coral itu dari tahun 8000 BC, before Christ by the way, not before century, before Christ atau sebelum Masehi, itu sebenarnya udah digunakan. Tapi pada abad ke-15 sampai 16 ya, bangsa-bangsa Eropa kala itu sangat amat menggemari batu red coral yang mereka banyak temukan di sekitaran Mediterranean Sea atau perbatasan laut antara benua Afrika. Itu ada Tunisia, Maroko, Egypt, apalagi itu Algeria yang berbatasan dengan Italia, Spanyol, Yunani dan sebagainya. Itu ada namanya Mediterranean Sea, oke? Nah, banyak bangsa Eropa kala itu akhirnya memulai perdagangan, yaitu berdagang salah satu komoditi yang paling populer, paling bernilai adalah red coral. Disinyalir pada abad ke-15 ini adalah awal mulanya era globalisasi dimulai. Sebelum itu perdagangan atas benua bahkan kan bukan hal yang umum. Ya, red coral ini disinyalir menjadi salah satu katalisator juga yang mempercepat proses globalisasi, di mana bangsa Eropa ya akhirnya datang ke wilayah Mediterranean Sea atau bahkan datang ke daerah-daerah seperti Tunisia dan Algeria untuk berdagang koral. Yang mana koral tersebut mereka ekspor keluar, yaitu ke Eropa, dan dari Eropa ke luar juga seperti ke Amerika atau bahkan ke Asia. Inilah proses globalisasi pertama yang terjadi. Sampai pada akhirnya di abad itu juga, di abad 16-an, ada salah satu orang Katalan bernama Rafael Vives. Ya, ia adalah orang pertama yang mendirikan pos perdagangan di Pulau Tabarka. Pos perdagangan ini adalah salah satu sentral untuk mereka mulai berdagang koral. Nah, setelah itu banyak tuh akhirnya orang-orang dari bangsa Eropa ya, terutama dari Genoa, dari Sicily, Italia ya dan sebagainya, yang ikut pada akhirnya menetap di sekitaran Mediterranean Sea dan tepatnya di negara-negara Afrika tersebut dan mendirikan perusahaan yang secara resmi pada akhirnya mengajukan ke pemerintah setempat untuk mendapatkan izin dalam menambangnya. Jadi kalau awalnya itu dimulai mereka membeli dari sekitar orang-orang lokal ya, orang-orang lokal ini yang hanya sekedar mengambil penyelam gitu kan, yang apa sih orang mancing, bukan mancing ikan ya fisherman lah ya kan, fishing man nelayan Pak, aduh. Nelayan setempat yang memang kerjanya itu ngambil koral, yang akhirnya mereka menetap di sana dan mengambil legal license atau perizinan secara legal untuk dapat mengambil sendiri koralnya, memproses dan akhirnya ekspor secara resmi. Saat itu yang bertanggung jawab memberikan izin perusahaan-perusahaan ini disebutnya adalah The Barbary States. Apa itu The Barbary States? Barbary States adalah
persatuan dari beberapa negara Afrika yang berada di pesisir Mediterranean Sea tersebut. Dimulai dari negara-negara seperti Tunisia, Algeria, dan Maroko. Oke, itulah awal mulanya sampai sekarang ini red coral atau yang biasa disebut precious coral, atau kalau orang Indonesia nyebutnya red marjan, sangat amat terkenal sampai detik ini. Oke, next. Tadi udah sejarah dari batu coral. Sekarang let's talk about what is coral. Coral itu apa sih? Dari tadi udah ngomong sejarah, tapi jangan-jangan masih banyak dari kita yang belum tahu coral itu apa, ya kan? Jadi gini, satu hal yang kalian mesti pahami ya, coral ini baru diklasifikasikan, apa itu coral itu ya, pada abad ke-17. Jadi baru sebenarnya. Dagangnya udah mulai duluan dari abad 15-16, diklasifikasikan sebagai apa itu baru di abad ke-17. Kenapa? Karena sebelumnya pada bingung nih. Kenapa bingung? Karena ternyata di abad ke-17 barulah diketahui bahwa coral itu ternyata terdiri dari 3 komponen. Oke? Iya, ada mineral di situ. Selain mineral ada makhluk hidup atau hewan lautan, dan yang ketiga adalah bagian dari tumbuhan, plants kingdom. Nah, akhirnya klasifikasi itu mengacu terhadap bahwa coral itu dimasukkan sebagai marine invertebrata atau makhluk marin, ya kan, makhluk lautan, yang mana masuk ke kelas Anthozoa dan phylum Cynidria. Ya, jadi inilah klasifikasi dari coral yang baru ditetapkan pada abad ke-17. Sekarang kita masuk ke secara spesifik apa itu red coral. Jadi red coral yang kita kenal selama ini ya, atau precious coral atau red marjan ini adalah varian atau spesies dari coral dengan nama ilmiah Corallium rubrum. Nah, spesies Corallium rubrum ini terbentuk dari sisa-sisa kerangka hewan yang bernama polip. Polip ini adalah makhluk hidup sederhana yang memiliki mulut dan seperti tentakel, seperti antena. Besarnya sangat amat kecil, 1 mm sampai 3 mm itu maksimal, dan hidup secara berkoloni. Tiap tahunnya ia tumbuh hanya 1 mm. Nah, tumbuhannya ini ya menyisakan atau membentuk kerangka. Nah, kerangka-kerangka inilah yang digunakan sebagai ornamen atau batu permata oleh orang-orang. Selain itu, polip ini kan terdiri, jadi gini, tadi kan gue bilang kan polip adalah makhluk hidup sederhana. Polip ini terdiri dari 3 komponen. Pertama ada Scalerax. Scalerax ini adalah kerangka yang tadi udah gue bilang ya. Kedua adalah the coenosac atau tisu yang menghubungkan antara kerangka dan polip. Jadi kalau lo lihat koral nih ya, lihat deh, ini kan ada seperti ranting-ranting pohon, itu namanya kerangka. Tapi di setiap kerangka itu juga ada polip yang sangat amat kecil, yang banyak. Karena tanpa itu ya nggak bakal ada kerangka. Jadi cikal bakal kerangka dari koral itu adalah polip itu sendiri, adalah hewan hidup. Oke, kerangka koral ini ya, kalau kerangka koral ini tersusun dari kalsium karbonat atau yang banyak kita sebut dengan calcite. Makanya tadi kan di awal dibilangin bahwa koral juga merupakan bagian dari mineral, yaitu kalsium karbonat ini. Kalau untuk makhluk hidupnya polip itu. Gitu bro, ya kan? Mengenai red coral ya, biasanya warnanya itu bervariasi, ya kan? Ada yang pink salmon, pink red, sampai dengan deep red. Ada lagi nih coral-coral lain yang warnanya bukan red, misalnya golden dan black coral. Nanti gua akan masuk ke sana, oke? Setelah itu mengenai properties. Jadi karena coral ini tadi juga memang mengandung calcite juga di bagian kerangkanya, mengandung kalsium karbonat, jadi propertiesnya kurang lebih sama dengan calcite. Ri-nya memiliki Bayer fringe atau Ri Bayer fringe yang sangat amat besar, 1,48 sampai 1,65 sekian, dengan Sg-nya 2,6 sampai 2,70. So next, kita masuk ke bagian atau topik selanjutnya. Oke, bagaimana dan di mana coral ditemukan, ya kan? Jadi coral itu biasa ditemukan di kedalaman kurang lebih 500 kaki dalam laut dan di perairan yang gelap. Makanya kadang-kadang kalau ada yang cetek tapi ketemu coral, pasti dia di dalam gua. Karena pada dasarnya coral yang menyukai red coral ya, menyukai wilayah yang sangat amat gelap. Ya, kalau kalian lihat kayak di Mediterranean Sea itu banyak kan pelung-pelung gitu kan yang gua-gua dalam laut. Nah, itu adalah tempat terbaik untuk coral tumbuh. Tadi juga gue bilang bahwa coral tumbuh hanya 1 mm setiap tahunnya. Jadi lu bayangin kalau lu ketemu coral tuh segede gini, panjang-panjang yang di lautan gitu kan, itu udah berapa lama tuh dia tumbuh tuh, lu hitung diri dah, pegal-pegal dulu ya kan. Wilayah yang paling amat sangat
fenomenal dalam menghasilkan red coral ini adalah tadi semua orang tahu lah ya, Mediterranean Sea yang membentang tuh panjang kan, dari mulai lihatnya map ini, dari mulai ujung kiri sampai ujung kanan ada Maroko, Tunisia, Algeria, Egypt, ya kan, berbatasan dengan Italia, terus Spanyol, Yunani, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah wilayah-wilayah yang menghasilkan red coral, oke? Tunisia dan Algeria merupakan wilayah yang paling banyak ditemukan koralnya. Gue nggak tahu kalau sekarang di bagian yang mana gitu kan. Berikutnya, selain di wilayah Mediterranean Sea ini, di Laut Pasifik juga ditemukan red coral. Makanya ada Jepang dan Taiwan sebagai penghasil red coral. Yang menarik menurut gue adalah penghasil black dan golden coral. Ternyata Filipina dan Indonesia merupakan dua negara yang terkenal menghasilkan black dan golden coral. Tetapi black dan golden coral ini masuk dalam klasifikasi varian coral yang berbeda dengan Corallium rubrum seperti red coral itu, oke? Golden dan black coral ini merupakan varian dari Antipatria corals, yang mana varian ini tuh banyak dilindungi oleh komunitas-komunitas atau bahkan negara-negara tertentu, sehingga hampir tidak ada koral ini yang berada di pasaran. Nah, gue berusaha nyari info tadi di Indonesia tuh di mana sih yang menghasilkan golden dan black coral, tapi gue nggak berhasil menemukan itu. Mungkin kalau teman-teman di sini kawan-kawan ada yang tahu tentang wilayah Indonesia yang menghasilkan golden atau black coral, kalian bisa komen di bawah. Kita bisa diskusi dari situ. Oke, karena ini menarik. Next, selain Filipina dan Indonesia, Hawaii juga terkenal menghasilkan golden coral. Tetapi karena ada peraturan tertentu di Hawaii, sehingga golden coral ini harus diekspor ke Amerika terlebih dahulu, baru bisa dipasarkan ke dunia. Kalau kita bicara coral, kita harus juga membahas tentang treatment ataupun imitasi coral, ya. Karena banyak banget di pasar dijual sebagai coral, padahal itu bukan coral, melainkan ya yang paling banyak diimitasi menjadi red coral adalah bone atau tulang. Iya, tulang itu di bone, dia diwarna jadi oranye atau merah dan dijual sebagai coral. Kenapa? Karena memang strukturnya secara tampilan mirip, tapi tentunya memiliki properties yang berbeda ya. Lalu ada lagi plastik. Gue sering banget ketemu plastik atau gelas diimitasi sebagai coral, artinya diperjualbelikan atau sebagai coral. Makanya perlunya itu kan kita waspada ya, jangan sampai pengennya beli coral dapatnya plastik, pengennya beli coral dapatnya daging. Pengen beli coral dapatnya apes namanya, ya kan? Terus ada lagi porcelain juga bisa digunakan sebagai imitasi. Nah, kalau coral sendiri treatmentnya ada, bro. Gue banyak dapat black coral yang di treatment menjadi red, ya kan? Atau coral putih yang di treatment jadi merah gitu. Karena kan coral itu memang selain merah ada yang warna dasarnya putih, bahkan biru tuh ada. Tapi yang paling bernilai memang precious coral atau red marjan, ya kan? Oke, ini bagian terakhir yang menurut gue kayaknya kita harus bahas juga gitu kan. Apakah red coral atau red marjan ini legal? Kalau kita bicara ivory atau gading gajah, ivory itu kan nggak legal, nggak boleh diperdagangkan. Hampir semua negara sepakat bahwa perdagangan ivory tidak boleh karena itu melanggar hukum dan dianggap memerangi mereka yang sedang menjaga gajah agar terus dapat berkembang dan berkembang biak gitu kan. Karena kan gajah itu kan dihunting terus, makanya dikeluarkan aturan itu. Coral juga sebenarnya coral ini sangat amat fundamental bagi ekosistem laut, biota laut dan sebagainya. Jadi ada beberapa atau banyak varian coral, spesies coral yang dijaga dan dilarang perdagangannya. Kayak misalnya gue pajain ya. Kayak misalnya varian coral Corallium japonicum, Corallium elatius, Corallium secundum, Expecto patronum. Expecto patronum. Dan Apitates dan Apitates. Ini gue kalau ada pecinta coral nonton, gue salah menyebut, mohon maaf bro. Biologi gue nilainya 5 waktu SMP. Ini gue sekarang nih mesti belajar biologi nih. Gue belajar biologi, gue belajar macam-macam. Ini nggak boleh. Yang atau dengan kata lain memerlukan perizinan khusus. Tapi untungnya untuk Corallium rubrum itu tidak. Jadi perdagangan Corallium rubrum secara internasional masih diizinkan. Cuman ya lo nggak bisa datang ke wilayah Mediterranean Sea atau ke Laut Pasifik, lo main nyelam, lo ditelen, nggak bisa, lo mesti ada izin khususnya gitu kan, atau nggak sengaja lo beli dari wilayah setempat, orang setempat gitu, ya kan? Jadi kurang lebih lo tahu ya kenapa precious coral ini mahal banget.
karena memang ini tuh bekas makhluk hidup gitu kan. Ini makhluk hidup yang cukup langka, nggak banyak stoknya, ngambilnya juga nggak semudah itu ya kan, melibatkan banyak hal sehingga red coral ini cukup mahal. Oke, gua rasa udah cukup panjang ya kan. Silahkan komen tentang red marjan. Kalau masih ada yang belum kalian paham, komen lagi, nanti kita bahas dari kolom komentar. Oke, jangan lupa buat yang suka boleh like, yang pengen ngikutin video-video kita bisa subscribe ya kan, yang ngerasa ini bermanfaat bisa share, yang ngerasa ini nggak ada gunanya tidak perlu nonton. Oke, terima kasih banyak. See you on another video. Bye bye.